Nah saudara, Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah tidak sekali-kali karena takut, dan tidak sekali-kali karena kurang sabar, dan tidak sekali-kali karena tujuan harta tahta maupun wanita. Karena itu kepada generasi muda kita ingin meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda liberal, propaganda kaum zindik yang menggambarkan hijrahnya Nabi sebagai suatu pelarian seorang penakut, pelarian seorang yang kurang sabar, pelarian seseorang yang hanya ingin mengejar tahta, harta, dan wanita. Maka itu saya ingatkan semenjak dini, jaga akidah kita, jaga agama kita, jaga keyakinan kita. Jangan sampai kita masuk terjebak dalam propaganda kaum zindik, kaum liberal yang saat ini merajalela di kita punya negeri, saudara. Mari kita lihat. Yang pertama, andai kata, na'udzubillah min andai kata. Andai kata Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah karena takut, saudara. Andai kata beliau hijrah karena takut, semestinya beliau hijrah lebih dulu sebelum para pengikutnya. Semestinya beliau hijrah lebih dulu sebelum umatnya hijrah. Semestinya beliau hijrah lebih dulu sebelum para sahabatnya hijrah, saudara. Tapi kalau kita buka lembaran tarikh, kita buka lembaran sejarah, saudara, justru faktanya kebalikannya. Para sahabat Nabi digiring untuk meninggalkan Mekah pada hijrah yang pertama, yaitu hijrah ke Habasyah. Bagaimana kaum du'afa wal mustad'afin, saudara, dari kalangan para sahabatnya diarahkan oleh Nabi untuk meninggalkan kota Mekah menuju negeri Habasyah, yaitu negeri Ethiopia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah mereka, menjauhkan diri dari segala siksa dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian hijrah yang berikutnya, bagaimana Nabi menggiring para sahabatnya, saudara, semuanya, bukan hanya yang du'afa, bukan hanya yang mustad'afin, bahkan saudara, sahabat-sahabatnya yang gagah berani, saudara, seperti siapa? Seperti Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, didorong oleh Nabi agar mereka segera hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Jadi praktis, saudara, hampir semua sahabat Nabi meninggalkan Nabi di kota Mekah, saudara. Andai kata Nabi kita pengecut, andai kata Nabi kita penakut, seperti dituduhkan oleh kaum sindik, seperti digambarkan oleh para kaum liberal, saudara, mestinya Nabi hijrah lebih dulu, saudara. Orang penakut itu enggak berani lari belakangan. Orang penakut itu enggak berani pergi belakangan. Orang penakut itu selalu berusaha lari lebih dulu dibandingkan yang lain. Betul? Betul. Bahkan enggak sampai di situ. Kalau Nabi kita takut, saudara, mestinya orang-orang gagah seperti paman beliau Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib, seperti sahabat beliau Sayyidina Umar ibn Khattab, seperti sahabat yang lainnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini jagoan-jagoan kota Mekah, saudara. Kalau Nabi penakut, mestinya sahabatnya yang jagoan tadi jangan dikasih jalan, jangan disuruh hijrah, mestinya disuruh jagain Nabi, dampingin Nabi, jadi bodyguard Nabi, jadi penjaga Nabi, saudara. Tapi faktanya justru jagoan-jagoan sahabat Nabi yang ditakuti di kota Mekah, Nabi suruh berangkat duluan, saudara. Subhanallah. Maka itu saya tanya, kalau begitu Nabi kita penakut tidak? Pengecut tidak? Jawab yang kompak, Nabi kita penakut tidak? Pengecut tidak? Apa Nabi hijrah karena takut? Tidak, saudara.
Bahkan mari kita lihat lagi saudara, bagaimana beraninya Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu datang izin dari Allah, beliau harus meninggalkan kota Mekah. Saudara, dapat perintah dari Allah, beliau harus segera berhijrah. Beliau berangkat bersama sahabatnya tercinta, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara, yang menarik, putrinya sendiri, jantung hatinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang Nabi katakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian daripada diriku. Siapa mencintai Fatimah berarti dia mencintaiku. Siapa menyakiti Fatimah berarti dia menyakitiku. Fatimah, kecintaan Nabi, jantung hati Nabi, kesayangan Nabi, ditinggalkan di kota Mekah, saudara. Nabi bukan gak tahu resiko, saudara. Dengan Nabi melakukan hijrah, sementara orang kafir ingin membunuh Nabi. Kalau mereka tidak berhasil menangkap Nabi, tidak berhasil membunuh Nabi, kemarahan mereka bisa ditumpahkan kepada Fatimah Zahra. Mereka bisa tumpahkan kemarahan mereka kepada putri Nabi. Mereka bisa aniaya Fatimah, mereka bisa lekehkan Fatimah, mereka bisa ganggu Fatimah, mereka bisa bunuh Fatimah, saudara. Kenapa saudara Nabi harus tinggalkan putrinya? Saudara, di sini menunjukkan, Nabi menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan dakwah, Nabi siap untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan putrinya, saudara, daripada harus mengorbankan umatnya, saudara. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Umatnya disuruh berangkat menabi, pergi. Jangan kau pikir akan aku, jangan kau pikirkan keluargaku, jangan kau pikirkan putri-putriku, jangan. Kalian berangkat. Subhanallah. Saya mau tanya, kalau sudah begitu Nabi kita penakut bukan? Penakut bukan? Apakah Nabi kita penakut? Apakah Nabi kita penakut? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi jangan sembarangan bilang Nabi itu lari, saudara. Hijrah itu bukan lari, saudara, bukan. Nanti kita lihat kenapa Nabi kita hijrah alaihi salatu wassalam. Bahkan gak sampai di situ, saudara sepupu beliau yang beliau pelihara semenjak kecil, itu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, justru juga ditinggal oleh Nabi di kota Mekah, saudara. Enggak dikasih hijrah saat itu, saudara. Ditinggal di kota Mekah, saudara. Diberikan tugas oleh Nabi. Apa tugasnya? Kalau nanti Nabi meninggalkan kota Mekah, itu di rumah Nabi banyak barang titipan orang, saudara. Dipesan dulu Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ini barang milik si fulan, ini barang titipan si fulan, ini barang punya si Anu, nanti kau kembalikan satu-satu kepada yang punya. Subhanallah, saudara. Enggak, sahabatnya semua disuruh berangkat, tapi keluarga sendiri, sepupu sendiri, bahkan putri sendiri tetap dipertahankan oleh Nabi di kota Mekah, saudara. Maka itu catat baik-baik, kalau Muhammad seorang penakut, saudara, mestinya Muhammad lari duluan, bukan pergi belakangan. Betul? Kayak zaman sekarang nih, kalau lagi ada huru hara, biasanya yang lari duluan saya tanya, prajurit atau jenderal? Ayo jawab. Yang lari duluan prajurit atau jenderal? Jenderal. Prajurit emang boleh lari? Nggak boleh, prajurit disuruh maju, lu maju. Jenderalnya lari pakai helikopter, betul? Ayo jujur, betul? Apa Nabi begitu, saudara? Enggak. Apa ada Nabi suruh tuh sahabatnya maju, terus Nabi lari begitu? Enggak ada, saudara. Enggak ada. Umatnya disuruh berangkat duluan, berangkat kalian. Nabi belakangan, saudara. Begitu saya tanya, kalau begitu Nabi kita jantan tidak? Berani tidak? Bagus tidak? Cinta tidak kepada Nabi? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabi. Ada yang bilang lagi karena Nabi enggak sabar. Karena Nabi enggak sabar hijrah. Siapa bilang enggak sabar, saudara? Anda tahu, tatkala orang-orang kafir Quraisy datang membujuk Abu Thalib, datang menghasut Abu Thalib, saudara,
supaya Abu Thalib jangan lagi melindungi Nabi, saudara. Dari mulai bujukan sampai kepada rayuan, sampai kepada ancaman-ancaman ke Abu Thalib supaya Abu Thalib tidak melindungi Nabi. Akhirnya terakhir, begitu Abu Thalib lihat, saudara, Masya Allah, keponakannya yang tercinta ditekan, diancam, tapi tetap Nabi berjuang, saudara. Akhirnya Abu Thalib menangis, saudara. Menangis. Begitu Nabi lihat Abu Thalib menangis, saudara, Nabi tegur Abu Thalib, wahai pamanku, apa kau mulai goyah untuk melindungiku? Apa kau mulai goyah? Kau khawatir untuk menjagaku? Apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, aku cinta kepada engkau, aku sayang kepada engkau. Aku lihat perjuanganmu ini berat. Kau diancam, kau ditekan, kau diteror, kau mau dibunuh. Apa enggak ada cara lain supaya kau ini enggak ditekan oleh mereka? Abu Thalib minta Nabi pakailah cara lain. Bagaimana caranya supaya Nabi ini enggak ditekan, enggak diteror, saudara? Apa jawab Nabi alaihi salatu wasalam kepada Abu Thalib? Ya ammi ya Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, itu segala bentuk ancaman, segala bentuk teror, itu segala bentuk beban-beban dakwah, saudara, yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, itu kecil semuanya. Kulli Quraisy, katakan kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut, hei pamanku, apa yang harus dikatakan? La wada'atis samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruqa hadal amr wallahi ma fa'altu. Hei pamanku, kecil itu beban yang mereka bebankan di pundakku, dengan tekanan, dengan teror, dengan ancaman. Andai kata mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, ditaruh beban yang begitu berat supaya aku tinggalkan daripada kewajiban dakwah ini, wallahi demi Allah ma fa'altu, tidak akan pernah aku lakukan. Takbir. Baru beban caci maki, hinaan, kata Nabi kecil. Baru beban teror, ancaman, kecil. Ambil matahari, ambil bulan yang begitu berat, taruh di pundak Nabi, saudara. Tetap Nabi tidak akan bergeser untuk menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah Islam. Nah, kalau begitu saya tanya, kalau gitu Nabi sabar tidak? Jawab yang keempat, Nabi sabar tidak? Nabi tegar tidak? Nabi tabah tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Enaknya ngomong Nabi nggak sabar, saudara. Kemudian pada kesempatan lain lagi ada yang bilang, ini kan Nabi hijrah karena di Mekah kekurangan pengikut. Karena kekurangan pengikut, jadi Nabi nggak bisa jadi pemimpin. Karena Muhammad nggak bisa jadi pemimpin, Muhammad nggak bisa ngumpulin harta. Karena nggak bisa ngumpulin harta, Muhammad nggak bisa kawin banyak wanita. Makanya waktu di Mekah Muhammad miskin, nggak punya harta, bukan pemimpin, istrinya cuma satu. Nah makanya Muhammad cari peluang, bagaimana supaya bisa jadi pemimpin, bagaimana supaya bisa mengumpulkan harta, bagaimana supaya bisa kawin dengan banyak wanita. Makanya Muhammad mencari tempat lain yang pengikutnya banyak, yaitu Madinah. Sampai di Madinah punya banyak pengikut, jadi pemimpin, dapat harta banyak, nah kemudian bisa kawin dengan banyak wanita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Itu penghinaan tidak kepada Nabi? Penghinaan tidak kepada Nabi? Saudara, begitulah cara berfikirnya kaum Sindik. Begitulah cara berfikirnya kaum liberal yang tidak punya akhlak, tidak punya iman, tidak punya adab, seenaknya menilai dengan akal pikiran mereka dan hawa nafsu mereka, saudara. Andai kata betul Nabi menginginkan tahta, harta dan wanita, mestinya Nabi tidak perlu hijrah, saudara. Loh kok bisa? Nabi didatangi oleh pentolan orang-orang kafir, saudara. Bagaimana tatkala orang-orang kafir Quraisy berkumpul mengutus sepuh mereka yang bernama Utbah ibn Rabi'ah, saudara, yang saat itu umurnya sudah 80 tahun lebih. Julukannya adalah Hakimu Quraisy, yaitu saudara begawannya Quraisy, orang Quraisy yang sangat dihormati, saudara, yang dianggap paling arif dan bijaksana, diutus untuk bertemu dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Begitu diutus, saudara, tahu apa yang terjadi? Begitu dia bertemu dengan Nabi, apa dia katakan? Ya Muhammad, aku diutus oleh seluruh masyarakat Quraisy. Aku disuruh menanyakan kepada engkau. Engkau punya pekerjaan ini, menyebarkan agama baru. Apa sih yang kau mau? Andai kata kau ingin kekuasaan, mau jadi raja, kami bangsa Quraisy siap menobatkanmu jadi raja kami. Kalau kamu ingin harta benda, kami masyarakat Quraisy akan mengumpulkan separuh dari seluruh kekayaan kami untuk kami berikan kepada engkau, sehingga kau menjadi terkaya di tengah bangsa Arab. Ya Muhammad, kalau kau ingin wanita cantik, akan kami kumpulkan, kami pilih wanita-wanita Arab yang tercantik untuk kami serahkan kepada engkau. Syarat, stop penyebaran agama baru ini, stop dakwah ini. Saudara, itu penawaran dari orang-orang kafir Quraisy buat Nabi. Ditawarkan jadi raja Arab, tahta. Ditawarkan untuk menjadi orang paling kaya, harta, saudara. Ditawarkan untuk punya istri-istri daripada wanita-wanita Arab tercantik, wanita. Nabi sudah ditawarkan depan mata, saudara, tahta, harta, dan wanita. Nabi hanya tinggal menganggukkan kepala, Nabi hanya tinggal mengedipkan mata, Nabi hanya tinggal menyetujui, selesai. Kalau Nabi mau tahta, Nabi mau harta, Nabi mau wanita, saudara, tidak nantinya, saudara, untuk harus hijrah, enggak perlu hijrah, tinggal iakan, Nabi dapat itu semua, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Begitu Utbah ibn Rabi'ah selesai bicara, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Utbah, sudah selesai kau sampaikan hajatmu? Ya Muhammad, aku mau tahu apa jawabanmu. Nah, kalau begitu isma, kau dengarkan baik-baik apa yang akan aku baca. Nabi bacakan surat Fussilat ayat 1 sampai 13, saudara. Nabi baca dengan tartil ayatnya. Nabi baca dengan tenang ayatnya, saudara. Ayat yang menceritakan tentang isi kandungan Al-Quran, rahmannya Allah, rahimnya Allah, agungnya Al-Quran, saudara, indahnya agama yang diturunkan oleh Allah. Setelah didengar, saudara, oleh Rabi'ah bin Utbah ini, saudara, habis Nabi selesai membaca, Nabi balik bertanya, ya Utbah, sudah kau dengar yang aku baca? Utbah diam, tidak menjawab, langsung permisi meninggalkan tempat, saudara. Gemeter badannya dengar itu ayat. Begitu keluar dari rumah Nabi, bergegas menemui orang-orang kafir Quraisy yang lagi berkumpul. Apa kata Rabi'ah bin Utbah? Masyarakat Quraisy, segenap bangsa Quraisy, hari ini aku mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad, ma huwa bisy'ri wala bisihri. Apa yang diucapkan oleh Muhammad, dibaca oleh Muhammad, itu bukan syair, itu bukan ilmu sihir, walal kahana, dan itu bukan mantra-mantra perdukunan. Bukan. Ini apa yang dibaca oleh Muhammad, aku mengendus, ini akan terjadi nabaun azim, satu peristiwa yang besar di kemudian hari. Maka itu aku usulkan kepada kalian, kata Rabi'ah, mulai hari ini kalian jangan ganggu Muhammad. Kalian jangan ikut agamanya Muhammad, jangan juga ganggu Muhammad. Biarkan aja orang ini dengan urusannya. Biarkan, ini akan terjadi peristiwa besar dari apa yang dibacanya tadi. Jangan diganggu. Ini nanti kita lihat saja bagaimana seluruh bangsa Arab menghadapi Muhammad. Kita bangsa Quraisy nonton saja. Lihat, kalau nanti seluruh bangsa Arab ini marah kepada Muhammad karena sesembahan mereka diprotes oleh Muhammad, dihina oleh Muhammad, saudara, sehingga bangsa Arab akan membunuh Muhammad, maka kita nggak perlu kerja keras. Muhammad mati dibunuh oleh bangsa Arab yang lain tanpa campur tangan kita. Tapi ingat, kalau ternyata Muhammad berhasil menaklukkan seluruh bangsa Arab, Muhammad berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arab, maka milkuhu milkukum, maka kerajaannya Muhammad menjadi kerajaan kalian, wa izzuhu izzukum, dan kemuliaannya Muhammad menjadi kemuliaan kalian semua.
Luar biasa saudara. Gak bisa Nabi diiming-iming mau disogok dengan tahta harta wanita. Gak bisa saudara. Itu kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka itu saya tanya sekali lagi, Nabi kita tegar tidak? Sabar tidak? Apa bisa Nabi disuap? Apa bisa Nabi disogok? Takbir. Saudara, ini orang-orang kafir ngebujuk Nabi, saudara, ngerayu Nabi. Bukan hanya dengan tahta, harta dan wanita. Saudara, sampai-sampai ada kompromi akidah. Mereka datang, apa mereka bilang? Saudara ya Muhammad, kita nggak usah ribut, udah kita damai saja. Kenapa sih kita saling bermusuhan? Kita sama-sama Quraisy, kita satu bangsa, kita satu keluarga. Oh, Nabi senang diajak damai. Nabi senang diajak saudara untuk tidak bermusuhan. Tapi Nabi kita cerdas. Nabi tanya, maksudnya damai bagaimana? Apa mereka bilang begini saja? Kita udah mulai ini hari nggak usah ribut, kita damai. Satu hari rame-rame kita sembah Allah, besok rame-rame kita sembah berhala. Lusanya rame-rame kita sembah Allah, hari berikutnya lagi rame-rame sembah berhala. Luar biasa saudara. Artinya apa? Ada tawaran akidah untuk dicampur adukan saudara. Sehari nyembah Allah, sehari nyembah berhala. Ini namanya mencampur adukan agama. Betul? Betul? Saya mau tanya, di zaman sekarang mencampur adukan agama ada tidak? Ada tidak? Idul Fitri di Lebaran, Natal dia ikut juga ke gereja. Ada gak? Ada gak? Boro-boro orang awam kiai yang Natalan ada. Jujur, betul? Betul? Ini saudara, cerita mencampur adukan agama itu sudah ada dari zaman Nabi, ditawarkan. Lalu apa jawab Nabi? Kali ini bukan lagi Nabi yang menjawabnya saudara, Allah yang menjawabnya. Saat itu juga Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Apa Allah nyatakan kepada Nabi? Qul ya ayyuhal kafirun. Hei Muhammad, katakan, jawab itu. Jawab itu tawaran kompromi akidahnya orang-orang kafir. Ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku pun tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Sekali lagi, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak sekali-kali menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Dan bagi kalian agama kalian waliyadin. Dan bagiku agamaku. Subhanallah. Allah ajarin Nabi jawabnya jawaban tegas saudara. Saya mau tanya, itu jawaban abu-abu atau tegas? Remeng-remeng atau tegas? Begitu cara jawab saudara. Jangan remeng-remeng saudara, jangan. Halal katakan halal, haram katakan haram, hak katakan hak, batil katakan batil. Jangan kalau ngejawab remeng-remeng saudara. Nah giliran gak ada duit ditanya, ini halal apa haram? Haram. Begitu ada duitnya, ya begitu dah. Ada gak yang model begitu? Ada gak yang model begitu? Nah sekarang saya mau tanya, sikap Nabi tadi diajarkan oleh Allah tegas tidak? Jelas tidak? Bagus tidak? Dan saya mau tanya, campur aduk agama boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Gak boleh saudara. Jadi Abu Jahal datang rame-rame nawarin campur aduk agama. Berarti Abu Jahal itu bapak pluralisme tuh. Nah, sekarang kita baru keren di Indonesia ada pluralisme, ketinggalan zaman loh. Pluralisme itu udah basi, itu ajarannya Abu Jahal. Jadi kalau sekarang ada mengatakan semua agama sama, semua agama pasti masuk surga, pala lu bomenyan. Enaknya saudara. Saya mau tanya semua yang ada di sini saudara, agama yang ada di sisi Allah agama apa? Jawab yang kompak, agama yang ada di sisi Allah agama apa? Yakin? Percaya? Beriman? Dalilnya inna dina indallahil Islam. Baik, saya mau tanya saudara, agama Islam ini sempurna tidak? Sempurna tidak? Yakin? Yakin? Dan agama yang diridai Allah agama apa? Yakin? Percaya? Dalilnya
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Baik, sekarang saya tanya lagi, selain agama Islam diterima tidak oleh Allah? Jawab yang kompak, selain Islam diterima tidak oleh Allah. Yakin, percaya, beriman. Dalilnya, wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas saudara, jangan seenaknya ngomong semua agama sama, semua umat agama pasti masuk surga, mulut lu bujigong. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, agama yang benar agama apa? Agama yang ada di sisi Allah agama apa? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Alhamdulillah. Makanya jangan pernah malu untuk menunjukkan identitas Islam. Betul? Ayo saya tanya, masyarakat di sini, malu gak ketahuan jadi orang Islam? Yakin? Malu gak pakai peci? Malu gak pakai kain? Malu gak ke masjid? Malu gak ke mushola? Malu gak ikut tabligh? Nah jujur, anak muda sekarang yang malu ke masjid ada gak? Yang malu ke mushola ada gak? Yang malu pakai kain ada gak? Kadal kebon. Jadi orang Islam ke masjid malu, ke mushola malu. Orang kalau buat maksiat malu, bukan berbuat baik malu. Betul? Betul? Ada lagi anak zaman sekarang pakai nama Islam dia malu, saudara. Malu, di kampungnya dikasih nama bagus, Abdurrahman. Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Begitu ke Jakarta ganti nama, kenalan, nama ente siapa? Maxi. Kadal kebon. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ada lagi perempuan dari kampung namanya bagus, Siti Maimunah. Bagus gak? Bagus gak? Pindah ke Jakarta kenalan, oh namanya siapa? Oh nama saya Margaret. Cacing pasir. Saya tanya, yang begitu ada gak? Ada gak? Jangan malu saudara jadi orang Islam. Orang-orang tua kita sudah kasih nama kita bagus, Abdullah, Abdurrahman. Saudara Abu Bakar, Umar, Khalid, Abdul Ghani, Abdul Halim. Pakai. Kenapa jadi diganti saudara? Matius, Markus, Tikus, Mampus. Pakai nama Islam, jangan malu. Betul? Kira-kira jelas tidak? Nah begitu saya mau tanya sekali lagi, semua yang ada di sini bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Siap jaga Islam? Siap bela Islam? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi belajar dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Di dalam berjuang harus sabar, harus tegar, harus tabah, harus tegas, harus jelas, dan yang paling penting harus ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu saya mau tanya juga nih, kalau udah lihat begitu saudara, sejarah kita punya Nabi, kalau begitu Nabi penakut bukan? Penakut bukan? Kalau begitu Nabi itu hijrah saudara dari Mekah ke Madinah karena takut bukan? Karena kurang sabar bukan? Karena untuk tahta harta wanita bukan? Yakin? Nah sekarang muncul pertanyaan, kalau Nabi hijrah bukan karena takut, bukan karena kurang sabar, bukan juga karena tahta harta wanita, lalu kenapa Nabi harus hijrah? Lima hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih Nabi mesti hijrah saudara? Nah kalau anda mau tahu jawabannya, mari kita lihat dialog yang terjadi antara Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sesaat sebelum Nabi meninggalkan rumah di malam hijrah saudara. Sebelum Nabi meninggalkan rumah di malam hijrah, Nabi tugaskan Ali ibn Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidurnya Nabi dengan berselimutkan kain burdahnya Nabi. Resikonya nanti malam rumah Nabi akan didobrak oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy karena mereka punya rencana kuat untuk membunuh Nabi, dan mereka akan bunuh siapa saja tuh
yang ada di tempat tidur Nabi berselimutkan burdah Nabi, saudara, karena mereka mengira itu adalah Nabi, saudara. Artinya tugas yang diberikan kepada Sayyidina Ali adalah resikonya mati. Makanya tadi saya katakan, semua sahabat Nabi suruh hijrah. Keluarganya dikasih tugas yang berat-berat. Ada yang dikasih tugas siap mati di atas tempat tidur Nabi, saudara. Enggak main-main itu, saudara. Nah, yang menarik, Nabi manggil Sayyidina Ali sebelum keluar dari rumah beliau di malam hijrah. Apa kata Nabi? Ya Ali, kau tahu resikonya kalau kau tidur di pembaringanku? Sayyidina Ali menjawab, tentu aku tahu ya Rasulullah. Ini pertanyaan yang penting adalah Nabi berkata, ya Ali, atakhaf? Wahai Ali, adakah kau takut? Adakah kau takut? Ini resikonya mati. Resikonya nanti ini rumahku didobrak, orang dengan pedang terhunus, dia akan bunuh siapa saja yang ada di balik selimutku. Atakhaf? Apakah adakah kau takut ya Ali? Apa jawab Ali ibn Abi Thalib? Ya Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah. Ini cuma seorang pemuda di antara ribuan pemuda yang lainnya. Kalau malam hari ini seorang Ali mati, ya Allah, ya Rasulullah, hanya seorang pemuda yang mati, wahai Rasul. Hanya seorang pemuda. Kalau malam hari ini pemuda Ali mati, besok akan lahir pemuda-pemuda lainnya untuk menggantikan Ali berjuang bersamamu, wahai Rasulullah. Tapi kalau malam hari ini kau yang mati, ya Rasulullah, kau yang dibunuh, ya Rasulullah, kau yang tewas, ya Rasulullah, sementara Islam belum tuntas, Islam belum tuntas, dakwah belum sempurna, kemana harus kami mencari ganti, ya Rasulullah? Ya Rasulullah, biarkan Ali yang mati, asal jangan kau yang mati. Malam hari ini apapun yang terjadi, kau tidak boleh mati, kau tidak boleh dibunuh, kau harus sempurnakan dakwah, kau harus tuntaskan kewajibanmu untuk menyampaikan dakwah. Biarkan Ali mati, ya Rasulullah. Subhanallah. Saudara, dengan jawaban Sayyidina Ali tadi, di situ kita tahu kenapa Nabi hijrah. Nabi hijrah bukan karena takut. Nabi hijrah bukan karena kurang sabar. Nabi hijrah bukan karena harta tahta dan wanita. Tapi Nabi hijrah untuk menyelamatkan dakwah. Nabi hijrah untuk menuntaskan tugas. Nabi hijrah untuk menyempurnakan kewajiban. Kalau malam hari itu Nabi mati, kalau malam hari itu Nabi dibunuh, Nabi tewas, saudara, Al-Quran belum 30 juz, Islam belum sempurna, dakwah belum tuntas. Kalau Nabi harus mati malam hari itu, hancur ini Islam, saudara. Dan jangan mimpi Islam bisa sampai ke negeri kita, saudara. Maka itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Di malam itu Nabi tidak boleh dibunuh, Nabi tidak boleh mati, Nabi tidak boleh tewas. Nabi harus selamat untuk menyelamatkan dakwah, saudara. Makanya Sayyidina Ali, saudara, sang pemuda remaja, dengan tegas siap mati, asal jangan Nabi yang mati, saudara. Sebab kalau Ali yang mati, Nabi masih bisa mencari sahabat-sahabat yang lain untuk berjuang membantu Nabi. Tapi kalau Nabi yang mati, kemana umat akan mencari pengganti, saudara? Jadi jawabnya, kenapa Nabi hijrah? Untuk menyempurnakan dakwah, menuntaskan tugas dakwah, agar Islam ini sampai kepada generasi-generasi berikutnya, saudara. Dengan kata lain, hijrah Nabi untuk menjaga kesinambungan dakwah, hijrah Nabi untuk menjaga kesinambungan penyebaran Islam, hijrah Nabi, saudara, untuk memastikan Al-Quran turun 30 juz, dakwah Nabi sempurna. Kalau semua sudah sempurna, baru Nabi boleh mati kembali kepada Allah, saudara. Itulah sebabnya begitu turun ayat yang berbunyi Al-yauma akmaltu lakum dinakum, saudara, hari ini ya Muhammad, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Nabi mulai berbisik-bisik kepada beberapa sahabat,
kalau umurnya sudah dekat, saudara. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Al-Quran udah 30 juz. Nabi udah ajarkan semua. Tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji. Nabi sudah jelaskan semua. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana maksiat, mana taat. Semua sudah dijelaskan oleh Nabi kepada umatnya. Tapi di malam hijrah belum tuntas, belum semua. Al-Quran belum selesai diturunkan, saudara. Belum, Nabi belum mengajarkan semua. Andai kata Nabi harus dibunuh pada malam hari itu, hancur Islam ini, saudara. Nah, makanya supaya Anda tahu siapa sih yang ngusulin Nabi dibunuh, saudara. Anda tahu begitu terjadi kumpul orang kafir Quraisy di Darun Nadwah, mereka sudah kehabisan akal bagaimana cara membungkam dakwah Nabi. Mereka hina Nabi, mereka fitnah Nabi, mereka teror Nabi, saudara, mereka boikot Nabi, mereka bujuk Nabi, dan lain sebagainya untuk membungkam dakwah Nabi. Semuanya gagal total, saudara. Nah, akhirnya mereka kumpul di Darun Nadwah. Mereka musyawarah, saudara. Mereka berunding, sidang kepada orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy. Harus diapakan ini Muhammad? Ada yang kasih usul. Kalau begitu Muhammad, kita usir saja dari kota Mekah. Terserahlah dia mau tinggal di mana aja. Ada satu kakek-kakek, saudara, jenggotnya panjang, memakai gutroh. Gutroh itu seperti yang dipakai oleh orang-orang Saudi itu, yang merah itu, saudara. Bukan imamah, gutroh, saudara. Ini kakek-kakek ini entah dari mana datangnya, ikut nimbrung dalam rapat, saudara. Ikut nimbrung dalam rapat. Begitu ada mengusulkan usir saja Muhammad dari Mekah, ini kakek langsung angkat tangan, jangan, jangan. Kalau Muhammad kalian usir, Muhammad akan dapat pengikut. Itu di Madinah pengikutnya udah banyak. Kalau kalian usir itu Muhammad ke Madinah, susun kekuatan, besok Muhammad akan balas dendam dengan kalian. Jangan. Akhirnya masyarakat setuju dengan ucapan si kakek tadi, saudara. Ada yang ngusulin, kalau begitu kita penjarakan saja Muhammad, nggak boleh keluar dari rumah. Kita buat sel, kita tutup, kita rantai, seumur hidup sampai mati Muhammad tidak boleh keluar lagi dari penjara tersebut. Ini kakek langsung teriak, saudara. Jangan, jangan. Kalau Muhammad kalian penjara, maka pengikutnya yang ada di Madinah itu akan atur siasat untuk menyerbu, untuk menyerang, sembunyi-sembunyi masuk Mekah. Begitu kita lengah, Muhammad akan mereka bawa lari. Jangan. Akhirnya ada satu orang mengatakan, ya sudahlah, kalau usir jangan, penjara jangan, kita bunuh saja. Ini kakek langsung berdiri, itu baru betul. Itu baru betul, habisi Muhammad. Siapa gerangan si kakek tadi, saudara? Dalam hadis disebutkan, kakek tadi adalah iblis yang sedang berwujud manusia. Jadi iblis tahu, kalau menghancurin Islam, ya bunuh Muhammadnya. Mumpung Islam belum tuntas, mumpung Islam belum sempurna, mumpung Al-Quran belum 30 juz, habisi Muhammad. Muhammad habis, Islam habis. Masya Allah. Siapa yang tahu begitu kalau bukan iblis, saudara? Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi iblis yang memanas-manasi, bunuh. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi, saudara. Nah, makanya tadi saya katakan, iblis punya rencana luar biasa, saudara. Mereka mau bunuh Nabi karena mereka tahu Islam gak bisa dibendung kalau Muhammad tidak mati, saudara. Muhammad bunuh dulu, baru Islam bisa dibendung, saudara. Maka itulah tadi kita katakan, Sayyidina Ali, saudara, merelakan dirinya untuk dibunuh, asal jangan Nabi yang dibunuh, saudara. Kalau Nabi yang dibunuh, kemana mencari ganti? Inilah jawaban kita. Jadi Nabi hijrah, saudara, bukan karena takut, bukan karena tahta harta dan wanita, bukan karena kurang sabar, tapi untuk menyempurnakan dakwah.
untuk menyempurnakan Islam, untuk menuntaskan kewajiban, untuk menjamin kesinambungan dakwah Islam agar sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Alhamdulillah, dengan berkah hijrahnya Nabi, akhirnya Islam sampai ke Nusantara, Islam sampai ke Indonesia, Islam masuk ke gang-gang di Kebon Jeruk, saudara. Sampai Islam masuk nih ke gang sini nih. Subhanallah, andai kata Nabi kita tidak pernah hijrah, Nabi kita dibunuh di tengah sebelum tuntasnya Islam, Islam tidak akan pernah sampai ke sini, saudara. Begitu saya tanya, kalau gitu berkah, saudara, hijrahnya Nabi berkah tidak? Hijrahnya Nabi berkah tidak? Ayo jawab yang kompak. Apakah Nabi hijrah karena takut? Apa Nabi hijrah karena kurang sabar? Apa Nabi hijrah, saudara, karena tahta harta dan wanita? Yakin? Betul. Nabi hijrah untuk menyelamatkan agama, untuk menuntaskan dakwah, untuk menjamin kesinambungan Islam sampai generasi penerus berikutnya. Betul. Kalau begitu, saudara, hijrah Nabi bagus tidak? Penting tidak? Perlu tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itulah sebabnya, saking pentingnya hijrah, saudara, Sayyidina Umar Ibn Khattab dan para sahabat yang lain menjadikan tahun hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama Hijriyah. Padahal banyak yang kasih usul, saudara, tahun Islam itu mulai dari hari lahirnya Nabi saja. Ada lagi yang usul dari hari Nabi diangkat menjadi Rasul. Wah, ada lagi yang usul tahun Islam itu dimulai dari hari wafatnya Nabi. Tapi Sayyidina Umar punya pandangan tidak. Tahun Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Kenapa? Karena hijrah punya makna yang besar, saudara. Makna di mana pengorbanan Nabi, puncak daripada perjuangan Nabi, dan perantara yang menghubungkan antara episode Mekah dan episode Madinah, saudara. Itulah sebabnya akhirnya para sahabat semua sepakat tahun hijrahnya Nabi dijadikan sebagai tahun pertama sejarah, tahun pertama Hijriah, untuk mengenang pentingnya sejarah hijrah beliau. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau ajak semua. Dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, saudara. Tapi begitu Nabi kembali, saudara, merebut kota Mekah, Nabi mengatakan para sahabatnya, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah setelah Mekah ditaklukkan. Tapi sungguh pun begitu, saudara. Walaupun hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada, akan tetapi, saudara, Nabi memperkenalkan kepada kita bentuk hijrah yang lain yang pahalanya tidak kalah dengan hijrah yang dicontohkan oleh Nabi, saudara. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Al-Hakim, begitu juga Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nabi bersabda, Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang muhajir, seorang pelaku hijrah, orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala kita tinggalkan maksiat, kita tinggalkan kemunkaran, kita tinggalkan segala macam dosa, berarti kita sudah hijrah, saudara. Maka itu yuk pada malam hari ini kita serukan semua umat Islam yang ada di sini. Mari kita hijrah, saudara. Hijrah minal batil ilal haq, hijrah minal maksiyah ilal ta'ah, hijrah minal sayyi'ah ilal hasanah, hijrah minal haram ilal halal, hijrah, saudara, dari perbuatan buruk kepada buatan baik, hijrah dari perbuatan jahat, saudara, kepada perbuatan taat. Mari kita hijrah minaz zulumati ilan nur. Siap hijrah, siap tinggalkan maksiat, siap tinggalkan kemunkaran, siap tinggalkan dosa. Takbir. Salah satu dosa besar yang ada di hadapan kita saat ini adalah membiarkan kepemimpinan umat Islam di Jakarta di tangan orang kafir, saudara. Ini, saudara, satu dosa besar. Maka itu, saudara, ayo kita hijrah.
hijrah dari kepemimpinan kafir kepada kepemimpinan Islam, saudara. Tinggalkan kepemimpinan kafir, tinggalkan gubernur kafir, tinggalkan, saudara, siapapun wali-wali kafir. Kita ganti dengan pemimpin-pemimpin muslim, gubernur-gubernur muslim, wali-wali muslim, untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Setuju? Takbir. Masya Allah. Nggak boleh didiamin, saudara. Maka itu melalui semangat tahun baru kali ini, saudara, yuk mari kita hijrah. Ini di hadapan kita ada pintu, ada kesempatan besar untuk kita gantikan kepemimpinan kafir dengan kepemimpinan muslim, saudara. Allah berikan kesempatan kepada kita. Allah berikan kesempatan fursah dahabiyah kepada kita, saudara. Jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan, saudara. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh, Bu. Kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, enggak boleh. Enggak boleh. Oh, ada mengatakan, Habib Rizik, kalau Anda bicara seperti itu berarti Anda bicara sara. Ini bukan sara. Ini ajaran agama. Habib Rizik, kalau begitu Anda melanggar konstitusi. Tunggu dulu. Konstitusi yang mana yang mewajibkan orang kafir untuk memimpin umat Islam? Enggak ada, saudara. Di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 berbunyi bahwa negara menjamin tiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Artinya setiap umat beragama di Indonesia dijamin oleh negara untuk menjalankan ajaran agamanya, saudara. Nah, kita umat Islam termasuk ajaran agama kita untuk kita tidak boleh memilih orang kafir sebagai pemimpin. Itu ajaran Islam, itu kewajiban Islam, saudara. Artinya ini ajaran Islam, saudara, dijamin oleh konstitusi untuk dijalankan oleh umat Islam. Betul? Takbir. Enaknya ngomong kalau bicara begini syarat inkonstitusional. Dari mana datangnya, saudara? Makanya jangan ragu-ragu. Hei para kiai, hei para ustadz, hei para ulama, sampaikan di masjid-masjid, sampaikan di musola-musola, sampaikan di majelis-majelis taklim, sampaikan bahwa umat Islam haram untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya, saudara. Haram. Wah, ada lagi yang bilang, Habib Rizik, jangan politisasi masjid dong. Masjid jangan dijadikan ajang politik. Ini yang melarang kita memilih pemimpin muslim, saudara, itu Allah, ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang saya mau tanya, ayat Al-Quran boleh gak dibaca di masjid? Boleh gak dibaca waktu khutbah Jumat? Boleh gak dibaca di majelis taklim? Boleh gak disampaikan di tabligh akbar? Enak yang ngomong dalam masjid gak boleh politisasi. Lu ngomong bebeduk yang gak bisa jawab. Lu ngomong sama gua keruak, lu punya mulut. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sebelum saya akhiri, saudara, perhatikan baik-baik. Nah, jadi bagi yang belum tahu supaya tahu. Nah, ini khususnya masyarakat awam, khususnya anak-anak muda. Saudara, yang melarang kita mengangkat pemimpin orang kafir, jangan mimpin umat Islam, yaitu Allah. Mana ayatnya? Oh, ayatnya belasan, saudara. Saya sampaikan 3 aja malam ini, saudara. Yang pertama, nanti kalau Anda pulang ke rumah, buka mushaf Al-Quran yang ada terjemah. Anda baca terjemahnya, saudara. Surat An-Nisa ayat 144. Catat, nanti sampai rumah baca. Apa kata Allah di sana? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Allah menyerukan orang-orang yang beriman dengan seruan yang penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Duhai orang-orang yang beriman. Aduhai hamba-hamba Allah yang beriman. La tattakhidul kafirina awliya, kata Allah. Jangan sekali-kali kalian menjadikan, memilih orang-orang kafir sebagai awliya, sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, dengan mengabaikan orang-orang yang beriman. Padahal yang beriman masih banyak, yang muslim masih banyak, muslim yang jujur masih banyak, muslim yang pintar masih banyak, muslim yang bagus masih banyak.
nggak boleh milih orang kafir, saudara, haram. Terus selanjutnya apa kata Allah? Saudara, aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Kalau kalian tetap ngotot, hei umat Islam, tetap mengangkat orang kafir, milih orang kafir sebagai pemimpin, Allah tegur, aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apa kalian menginginkan, apa kalian sengaja untuk menjadikan bagi Allah alasan yang jelas untuk menyiksa dan mengazab kamu sekalian? Ini peringatan dari Allah. Hei umat Islam, kalau kalian ngotot tetap milih orang kafir sebagai pemimpin, berarti kalian sudah berikan kepada Allah alasan yang nyata, alasan yang jelas untuk Allah menyiksa kamu sekalian, untuk Allah mengirim musibah dan malapetaka. Masya Allah. Saya tanya saudara, ini firman siapa? Jawab yang kompak, firman siapa? Firman siapa? Jadi yang melarang umat Islam memilih orang kafir sebagai pemimpin siapa? Siapa? Ada tidak dalam Al-Quran? Ada tidak dalam Al-Quran? Kalau begitu boleh gak dibaca di masjid? Boleh gak disampaikan pada khutbah Jumat? Boleh gak dibacakan dalam tabligh akbar? Boleh gak dibahas dalam majlis taklim? Takbir! Hati-hati saudara, nggak boleh kita sembarangan mengangkat pemimpin. Yang kedua, buka surat yaitu Al-Maidah ayat 51 saudara. Apa Allah nyatakan? Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim. Ini ayat saudara lebih fokus lagi. Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, duhai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan sekali-kali kamu menjadikan, memilih orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'din. Itu sebagian orang-orang Yahudi dan Nasrani pemimpin untuk sebagian mereka. Artinya saudara, orang kafir mimpin orang kafir silakan, Yahudi mimpin Yahudi silakan, Nasrani mimpin Nasrani silakan. Saudara, oh di provinsi Bali mayoritas Hindu, mereka ngotot gubernurnya mesti Hindu, silakan, kita nggak maksa saudara. Oh di NTT, Nusa Tenggara Timur, mayoritas Kristen, gubernurnya mesti Kristen, silakan, kita nggak ngotot saudara. Enggak, umat Islam itu adil, umat Islam itu menjunjung tinggi asas proporsionalitas saudara. Di wilayah mereka silakan mereka menjadi pemimpin, betul. Tapi ini Jakarta, mayoritas Muslim saudara, 90% penduduk ibu kota Jakarta adalah Islam. Gak boleh dong dipimpin sama orang kafir, kurang ajar. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Paham tidak? Masya Allah, gak sampai di situ saudara. Ada yang lebih berbahaya. Apa kata Allah? Wa may yatawallahum minkum. Barang siapa di antara kalian, man ini barang siapa? Kalau disebut barang siapa, siapa aja saudara? Mau pejabat, mau umaro, mau ulama, mau habib, mau kiai, mau gus, mau ustad, mau pengusaha, mau wartawan, mau mahasiswa, mau santri, siapa saja di antara kamu hai umat Islam yang coba-coba menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka orang tersebut termasuk golongan mereka. Masya Allah. Siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Jadi kalau ada orang Islam mendukung orang Yahudi menjadi pemimpin umat Islam, berarti dia termasuk golongan Yahudi saudara. Kalau dia mendukung Nasrani saudara untuk menjadi pemimpin umat Islam, berarti dia termasuk golongan. Kalau ada yang mendukung kutil babi mimpin Jakarta, berarti dia termasuk golongan babi.
Makanya jangan marah kalau saya katakan ada kiai yang dukung kutil babi, itu namanya kiai babi. Kiai apa? Kiai apa? Kiai apa? Ada pejabat dukung kutil babi, pejabat. Lurah dukung kutil babi, lurah. Camat dukung kutil babi, camat. Menteri dukung kutil babi, menteri. Jenderal dukung kutil babi, jenderal. Habib dukung kutil babi, Habib. Lu ngatain Habib babi semangat bener loh. Tolong para kiai jangan tersinggung, para habaib jangan tersinggung. Saya sengaja bicara begitu supaya adil. Kan man itu kan siapa aja. Mau habib, mau kiai, man umum saudara. Nah sengaja. Nah sengajanya kan apa? Ya buat manfaat juga. Kalau saya nggak sebutin kiai, saya nggak sebut habib, yang saya sebut cuman lurah, camat, gubernur, menteri, pejabat. Saya bisa turun ditangkap lagi saudara. Selesai ceramah ditangkap lagi. Kenapa Pak ditangkap? Habib udah menghina pejabat. Betul. Nah, tapi kalau saya sebut kiai, sebut habib, saya bisa bantah. Loh, kan habib gue sebut juga, goblok. Nah, jadi bukan menghina pejabat, betul? Betul. Nah, maka itu sekarang saya mau tanya nih semua saudara, mau tidak mengangkat orang kafir jadi pemimpin? Betul? Yakin? Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Baca surat At-Taubah ayat 23, saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya ini istahabbul kufra 'alal iman. Luar biasa ini ayat saudara. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, duhai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum, jangan sekali-kali kau jadikan, kau pilih ayah kandungmu sendiri, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kandungmu sendiri, aulia, sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka lebih menyukai memilih kekafiran daripada keimanan. Catat baik-baik saudara. Saudara, seorang muslim punya bapak kafir, punya saudara kafir, walaupun itu bapak kandungnya, walaupun itu saudara kandungnya. Kalau bapak kandungnya kafir, saudara kandungnya kafir, tetap tidak boleh dijadikan pemimpin saudara. Haram. Bapak kita sendiri, saudara kandung kita sendiri, kalau kafir nggak boleh kita pilih jadi pemimpin. Apalagi kutil babi. Bapak bukan, saudara bukan. Betul? Betul? Saya mau tanya, tuh kutil babi bapak lu bukan? Saudara lu bukan? Nah bapak bukan, saudara bukan, kenapa jadi dipilih? Ngawur tidak? Nah maka itu saya mau tanya, nih, siap tidak besok rebut Jakarta? Rebut Jakarta secara konstitusional, siap tidak? Siap tidak? Jadi sekarang saya mau tanya, yang melarang umat Islam, saudara, agar mereka tidak boleh memilih orang kafir sebagai pemimpin, siapa yang melarang? Jawab semua, siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Siap patuh kepada Allah, siap taat kepada Allah, siap tunduk kepada Allah. Takbir. Alhamdulillah. Maka itu dalam pilkada yang akan datang, kita harus bekerja sama, berjuang bareng-bareng supaya calon gubernur muslim yang menang. Setuju tidak? Wadang nanya, Habib, tapi calon gubernur muslimnya ada 2. Lu bingung amat 2, lu pilih. Lu dukung dua-duanya, tapi masuk TPS lu pilihnya satu aja. Lu pilih dua-duanya, suara batal. Tapi dukungnya dua-duanya, kita kampanyein dua-duanya, betul? Jadi nggak usah ribut. Yang mau pilih Agus, nggak usah menghina Anies. Yang mau pilih Anies, jangan menghina Agus, saudara. Jaga persaudaraan kita, saudara. Sebab dengan munculnya 2 calon gubernur muslim, ini bisa menjadi propaganda musuh untuk ngadu domba kita, saudara. Hati-hati, saudara, nggak boleh ini politik adu domba. Maka itu umat Islam mesti cerdas. Baik, kami diberikan 2 calon pasangan daripada gubernur muslim, nggak apa-apa, kita terima. Dua-duanya kita bela,
dua-duanya kita dukung, dua-duanya kita angkat, dua-duanya harus menang saudara. Dan saya berharap dua-duanya menang, masuk ke putaran kedua sehingga kutil babi KO di putaran pertama saudara. Takbir. Siap tidak? Siap tidak? Siap bersatu? Siap bersatu? Ayo masyarakat Kebun Jeruk, angkat tangannya semua, kepalkan tangan di atas. Takbir. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap rebut Jakarta. Takbir. Sallu ala Nabi. Supaya lebih mantap dalam perjuangan kita bersatu, malam ini saya mau angkat sumpah semuanya. Boleh? Boleh. Lu jangan cuma teriak-teriak begini doang nih. Begitu besok masuk TPS lu pilih kutil babi lagi. Nah, ini malam kita mau angkat nih sumpah. Setuju gak? Setuju? Ayo semua rame-rame sumpah. Semua jangan diam. Yang diam saya doain biar pantatnya bisulan. Ayo semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyyan wa rasula wa bil muslimina ikhwana. Demi Allah, aku bersumpah dan aku berjanji bahwasanya aku hanya akan memilih calon gubernur Muslim untuk memimpin Jakarta. Demi Allah, aku bersumpah dan aku berjanji bahwasanya aku tidak akan memilih calon gubernur kafir untuk memimpin Jakarta. Demi Allah, aku bersumpah dan aku berjanji untuk memenangkan Islam dan hanya memenangkan Islam untuk meraih ridha Allah. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada. Lo kenapa Beb? Hati-hati lu udah sumpah. Kalau besok sampai lu khianat masuk ke dalam TPS, lu colok kutil babi keluar giting lo. Amin. Amin. Lu keluar giting lo. Bo, ini udah sumpah nih. Pokoknya begitu milih orang kafir lu khianat, keluar dari TPS disamber geledek lu. Amin. Amin. Hati-hati. Lu colok kutil babi di TPS, habis udah diangkat sumpah, lu mati di tempat. Akhirnya petugas TPS nungguin nih orang kok nggak keluar-keluar. Nah, makanya jangan coba-coba khianat, saudara. Ayo siap bela Allah, siap bela Rasul, siap, betul, takbir. Saya optimis, saya yakin. Insya Allah kedua calon muslim ini akan menang, tapi dengan syarat. Syaratnya jangan saling mencaci. Jangan saling mencaci, saudara. Kenapa? Hati-hati. Satu, kalau kedua calon ini para pendukungnya saling mencaci, itu akan menaikkan petahana. Elektabilitas petahana akan naik. Nih kutil babi makin naik nih. Nah orang-orang lihat ya, ini dua ribut melulu. Mau ngapain kau pilih calon gubernur, belum jadi gubernur udah ribut. Nah akhirnya mereka pilih petahana. Hati-hati, rugi tidak? Rugi tidak? Nah, atau setidaknya saudara yang kedua, umat Islam jadi nggak simpatik kalau ini saling menghina. Nah kalaupun dia nggak pilih petahana, dia nggak pilih kutil babi, akhirnya dia golput. Nah kalau umat Islam golput, yang menang siapa? Kutil babi, saudara. Saya tanya, rugi tidak? Rugi tidak? Ada lagi yang ketiga, saudara. Kalau dua pasang ini para pendukungnya saling menghina, apalagi sampai keterlaluan, saudara, itu akan membuat orang sakit hati.
Nah nanti katakanlah umpamanya Agus menang, masuk ke putaran kedua, Anies kalah, tapi pendukung-pendukung Anies udah sakit hati karena dikaki-maki melulu. Akhirnya begitu masuk putaran kedua, dia nggak mau dukung Agus, saudara. Nah akhirnya yang menang siapa? Kutil babi. Atau sebaliknya, katakan yang menang Anies masuk ke putaran kedua, saudara, Agus nggak masuk. Nah pendukung-pendukungnya sakit hati karena kemarin dikaki-maki oleh pendukung Anies. Nah mereka nggak mau dukung Anies di pilihan kedua, saudara. Mereka golput semua. Yang menang siapa? Nah makanya jangan saling hina, saudara. Jangan, saudara. Agus itu dicalonkan oleh partai-partai Islam. Ada PKB, ada P3, ada PAN, saudara. Ini partai-partai saudara kita, saudara. Betul? Nah begitu juga yang namanya Anies, saudara. Dicalonkan oleh Gerindra dan Partai Islam PKS. Ini juga saudara kita, saudara. Ada urusan apa kita saling hina? Ini hari umat Islam gak usah ribut, saudara. Udah jangan ribut. Udah kita saling puji aja. Kita saling angkat satu sama lainnya. Tutup. Jangan ada yang bercerita tentang kejelekan salah satu daripada pasangan calon gubernur Muslim. Setuju tidak? Jadi kalau Anda lihat di medsos, di internet, di mana-mana ada ngejelek-jelekin calon gubernur Muslim, saudara, waspadai. Itu propaganda. Mau adu domba kita, itu propaganda supaya si kafir yang menang. Umat Islam nggak boleh ribut sesama umat Islam. Betul? Andai kata pun kita ribut, andai kata kita ribut nih, Muslim sama Muslim lagi berkelahi nih. Ada orang kafir datang. Sudah berhenti dulu berantemnya. Lu tonjok tuh kafir. Udah lu tonjok bonyok, baru lu berkelahi lagi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Berantem ada ilmunya, saudara. Bukan gerabak gerubuk berantem gak karu-karuan. Muslim sama Muslim gak boleh ribut. Andai kata pun ribut, kalau orang kafir datang mau ambil keuntungan, gebukin dulu si kafir, kalahkan dulu si kafir, jatuhkan dulu si kafir. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Siap rebut Jakarta, siap pilih calon gubernur Muslim. Takbir. Jadi kita dukung dua-duanya. Setuju? Tapi di dalam TPS lu jangan dukung dua-duanya, satu aja. Ini saking baiknya. Ada ibu-ibu nih masuk TPS, ingat ceramah Habib Rizik, dukung dua-duanya. Wah colok dah dua-duanya. Nah begitu dicolok dua-duanya, saya tanya suratnya sah apa batal? Sah apa batal? Akhirnya kita menang apa kalah? Lu kalau dalam TPS colok atau aja. Colok Agus, jangan colok Anies. Colok Anies, jangan colok Agus. Yang kutil babi, lu jangan lihat. Udah lu jangan lihat. Iya, saudara, kita sekarang diumpamakan nih. Saudara mau sarapan pagi pakai nasi uduk. Yang satu nasi uduk pakai ayam, yang satu nasi uduk pakai kambing, yang satu nasi uduk pakai babi. Lu pilih yang mana? Mau pilih yang babi? Enggak, pilih yang kambing atau yang ayam. Betul? Betul? Yang kambing halal, yang ayam halal, yang babi lu jangan pilih. Masya Allah, jangan kata pilih, lihatnya aja jangan. Mau ngapain lu liatin babi? Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ayo sekali lagi saya tanya semuanya, siap bersatu tidak? Ayo supaya semangat, angkat lagi tangannya semua. Semua tangan angkat, takbir. Siap rebut Jakarta. Siap rebut Jakarta. Siap menangkan calon gubernur Muslim. Takbir. 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 Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.